Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Saat ini kita berada di depan Hartono Mall, Jalan Ring Road Utara atau Jalan Pajajaran. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi menuju Dusun Kemusuk, Jalan Kemusuk Sawu, Srontaan, Desa Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Dusun Kemusuk kita akan melihat suasana terkini desa kelahiran Presiden Republik Indonesia kedua, Mendiang Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, beserta petilasan rumah kelahirannya yang berada di Museum atau Memorial Jenderal Besar HM Soeharto. Nah, jarak dan waktu menuju Dusun Kemusuk akan ditempuh dalam jarak 18 km dengan waktu tempuh sekitar 48 menit dari Hartono Mall di Jalan Pajajaran. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke desa kelahiran mendiang Presiden kedua Republik Indonesia HM Soeharto. Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Avandi atau Jalan Gejayan. Sebelah kiri kalau kita perhatikan, ini ada jembatan baru yang sudah bisa difungsikan operasionalnya. Jadi jembatan ini menggantikan jembatan merah yang sudah mengalami kerusakan. Jembatan baru ini tentunya akan sangat membantu untuk memecah penumpukan arus lalu lintas di pertigaan Soropadan, Jalan Avandi yang sering macet atau tersendat, teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Avandi. Saat ini kita berada di Dusun Merican, Desa Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ada bangunan tinggi di sebelah kanan jalan, ini adalah Plaza UNY. Kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada Auditorium Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah kemudian kalau kita perhatikan di depan kita, ini terlihat ada gedung warna putih dan krem. Ini adalah gedung IK UNY. Kemudian di sebelah kiri kita, ini ada Prime Plaza Hotel. Dan di depan kita ini ada pertigaan, ini namanya pertigaan Kolombo. Kita akan berbelok ke arah kanan teman-teman, ke arah Jalan Kolombo. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di kanan jalan ini ada UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau dari sejarahnya, UNY awalnya merupakan Fakultas Pedagogi Universitas Gadjah Mada. Kemudian berubah menjadi perguruan tinggi dengan nama IKIP Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 1964 dan resmi berubah menjadi universitas pada tanggal 14 Agustus 1999. Saat ini UNY memiliki 7 fakultas yang terdiri dari program ilmu pendidikan dan non-pendidikan dengan program diploma 4, strata 1, strata 2, dan strata 3. Jumlah mahasiswa saat ini ada 31.483
dan jumlah dosen ada 1959. Pada tahun 2022 UNY meraih posisi 16 dari 582 universitas terbaik di Indonesia dan peringkat 2 universitas terbaik di Yogyakarta untuk versi Unirank. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Kolombo. Di sebelah kanan kita tadi adalah GOR UNY. Kemudian di depan kita ada bangunan tinggi. Ini adalah Hotel Porta. Nah kemudian di sebelah kanan kita, kalau kita perhatikan ada gedung warna orange atau krem ya. Ini adalah Wisma MM UGM teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini ada Shantikara. Kemudian kita saat ini melewati perempatan Sagan ya. Kita akan terus menuju ke arah barat teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada gedung warna putih berlantai 6. Ini adalah gedung dari Rumah Sakit Panti Rapih. Nah gedung ini mulai beroperasi sejak bulan Juni 2019 teman-teman. Nah kemudian di depan kita ini ada bundaran UGM dan di sebelah kanan kita ini adalah kampus UGM atau Universitas Gadjah Mada. Kalau dari sejarahnya, UGM merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan pemerintah Republik Indonesia. UGM berdiri pada tanggal 19 Desember 1949. Saat ini UGM memiliki 18 fakultas, sekolah vokasi dan program pasca sarjana dengan jumlah program studi ada 265. Kemudian jumlah mahasiswa ada 62.027 dan jumlah dosen ada 4.468. Pada tahun 2022 UGM meraih posisi 2 dari 582 universitas terbaik di Indonesia dan peringkat 30 universitas terbaik di Asia. Kemudian peringkat pertama universitas terbaik di Yogyakarta versi Unirank. Saat ini kita berada di Jalan Dr. Sarjito. Di depan kita ini ada jembatan, namanya Jembatan Sarjito. Jembatan Sarjito ini merupakan jembatan dari Kali Code. Nah, Kali Code merupakan salah satu kali yang membelah kota Yogyakarta, teman-teman ya. Dan dari Jalan Dr. Sarjito, di depan ini ada perempatan, namanya perempatan Jedes. Kita akan berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan AM Sangaji. Nah saat ini kita masih berada di Jalan AM Sangaji. Kalau kita perhatikan di depan kita ada Tugu Jogja atau Tugu Palputih Jogja. Dari perempatan Tugu Palputih Jogja kita akan berbelok ke arah kanan, yaitu ke arah Jalan Pangeran Diponegoro. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Pangeran Diponegoro. Di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada Pasar Keranggan. Dan kita akan terus mengikuti Jalan Pangeran Diponegoro menuju perempatan Pingit. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di perempatan Pingit. Nah kita akan terus menuju arah barat melewati Jalan Kiai Mojo dan Jalan Godean menuju perempatan Pasar Godean.
Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Dusun Gentingan, Desa Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kita perhatikan di depan kita, ini ada pusat kuliner belut Godean. Nah, buat teman-teman yang menyukai keripik belut atau mencari keripik belut untuk tujuan oleh-oleh atau untuk konsumsi sendiri, kami rasa tempat ini sangat pas dan kami merekomendasikan teman-teman. Di sini ada sekitar 20 pedagang keripik belut yang siap melayani kita. Dan pusat kuliner belut ini buka dari jam 8 sampai jam 22 dengan kisaran harga antara 140 sampai 160.000 per kilonya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada perempatan Godean. Dari perempatan Godean kita akan berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Suparjo. Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Suparjo, tepatnya di Dusun Mertosutan, Desa Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di depan kita ini ada Tugu Pirak. Kita akan terus lurus ke arah selatan, ke arah Jalan Pedes Godean. Saat ini kita sudah mulai memasuki Kabupaten Bantul, teman-teman. Saat ini kita berada di Dusun Kemusuk Lor, Desa Argo Mulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan terus berjalan ke arah selatan. Nanti ada perempatan, kita akan berbelok ke arah kiri, teman-teman. Nah, di depan ini ada perempatan, kita berbelok ke arah kiri, teman-teman. Teman-teman, saat ini kita sudah mulai mendekati rumah tempat kelahiran dari mendiang Pak Harto. Jarak dari tempat ini kurang lebih sekitar 300 meter. Dari sini bisa kita lihat suasana desanya, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, meskipun di sepanjang jalan ini cukup banyak rumah atau ruang usaha, tapi sebenarnya di belakang rumah-rumah atau ruko tersebut masih berupa sawah atau tegalan, teman-teman. Nah, di depan kita ini ada perempatan. Kalau kita ke kanan tadi ke arah Jalan Pedes Godean. Kemudian kalau kita ke kiri ke arah Jalan Kemusuk Lor. Dan saat ini kita berada di Jalan Kemusuk Sawo. Dari tempat ini rumah Pak Harto semasa kecil berjarak hanya sekitar 200 meter dari lokasi ini, teman-teman. Dan di sebelah kanan kita terlihat ini ada gapura Dusun Kemusuk Kidul, teman-teman ya. Nah, kemudian di sebelah kiri kita terlihat bangunan besar dan megah warna putih biru. Ini merupakan kompleks tempat kelahiran atau bekas rumah tempat tinggal mendiang Pak Harto semasa kecil yang sekarang dijadikan museum atau memorial, teman-teman. Dari tempat ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat suasana desa sekitar kompleks ini, teman-teman, mulai dari sisi sebelah timur. Nah, untuk bangunan yang di sebelah kiri kita ini merupakan makam Pulerejo, yaitu makam dari ibu mendiang Pak Harto, yaitu almarhumah Ibu Sukira. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan merupakan areal persawahan yang masih cukup luas, teman-teman ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Dusun Kemusuk Kidul,
Kita lihat suasananya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada pagar rumah yang seragam dan terlihat rapi dan bersih ya di sini ya. Nah, ini kemudian yang di depan kita ini adalah stasiun kereta api Rewulu yang lokasinya terletak di sebelah selatan, tidak jauh dari Dusun Kemusuk, teman-teman. Nah, kalau di depan kita ini adalah Dusun Kemusuk Lor. Ini gapura Dusun Kemusuk Lor, teman-teman ya. Nah, saat ini kita sudah berada di Dusun Kemusuk Lor. Kalau kita perhatikan di sini, di sebelah kiri kita juga merupakan area persawahan yang cukup luas ya teman-teman ya. Dengan suasana yang cukup nyaman dan asri teman-teman. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di dalam museum atau memorial Jenderal Besar HM Soeharto. Museum HM Soeharto ini berlokasi di Dusun Kemusuk, Jalan Kemusuk Sawo, Srontaan, Desa Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat di sini ada patung Pak Harto dan ada batu prasasti di sebelah kirinya, teman-teman. Nah, kemudian di sebelah barat samping musola ini kita perhatikan ada diorama Soeharto sewaktu kecil ya, sedang memandikan kerbaunya, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita memasuki area museum ini berbeda dengan tempat lain ya. Kalau tempat lain biasanya ada pungutan tiket masuk, tapi kalau di sini gratis, teman-teman. Nah, ini terlihat prinsip dari Pak Harto ya, sa ya teman-teman ya.
Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mbak. Maaf, dengan Ibu siapa? Nama saya Marianti. Ya, saya selaku edukator di Museum Pak Harto. Museum HM Soeharto didirikan tujuannya yang pertama untuk edukasi. Ya, kenapa didirikan di Desa Kemusuk Argomulyo Sedayu Bantul? Karena memang disinilah tempat lahirnya Pak Harto. Ya, museum ini dibangun oleh adiknya Pak Harto yang bernama Bapak Haji Probo Sutejo, diresmikan 8 Juni 2013. Jadi di Museum Pak Harto bukan tempat-tempat penghargaan-penghargaan, tapi memorial. Tempat lahirnya beliau. Nanti ada petilasan, kemudian ada rumah bapak ibunya Pak Harto. Yang di dalam petilasan itu, di rumah bapak ibunya Pak Harto itu, nanti bisa dilihat di samping-samping rumah yang dulu yang sekarang digunakan untuk dijadikan pendopo, itu ada pondasi asli rumah yang dulu. Tempat lahirnya. Tempat lahirnya ya. Nanti ada di sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara pendopo utama. Kemudian di belakangnya lagi itu ada sumur peninggalan. Sumur itu yang membangun kakeknya Pak Harto yang bernama Bapak Atmo Sudiro. Dibangun tahun 1887. Jadi waktu Pak Harto lahir sumur itu sudah ada. Iya, duluan sumurnya daripada Pak Harto. Iya. Dan sampai sekarang air sumur itu masih digunakan untuk kebutuhan memorial. Termasuk sekarang ini ada ibu-ibu dari Serandaan itu pada bawa airnya. Iya, karena dari sumur tua untuk merasakan sejuknya air yang digunakan Pak Harto dulu. Airnya masih mengalir. Masih terus dari dulu sampai sekarang tidak pernah kering. Iya. Kemudian nanti di sebelah barat tempat lahirnya Pak Harto yang kita duduki sekarang ini adalah rumah kakek buyutnya Pak Harto. Iya, ini namanya Gedung Noto Sudiro. Inilah rumah tempat lahirnya Pak Harto, kakek buyutnya Pak Harto. Iya, sekarang digunakan untuk rumah singgah keluarga. Jadi kalau ada putra-putri Pak Harto, adik-adiknya Pak Harto yang kondur ke Jogja, beliau singgah dan menginap di rumah Eyang Buyut Noto Sudiro. Termasuk putra-putri dari Bapak Haji Probo Sutejo, pendiri Museum Pak Harto. Kalau untuk pengunjung, seperti kita di sini, cuman di depannya, di terasnya, iya, boleh foto-foto, boleh biasanya kalau anak sekolah, anak-anak pelajar itu mengerjakan tugasnya di sini, merapikan catatannya. Kemudian di sebelah barat pendopo itu ada diorama. Di dalam diorama itu menceritakan perjalanan perjuangannya Pak Harto dari 1 Maret 49 yang dikenal dengan serangan 6 jam di Jogja, ya, kemudian yang mengumumkan kepada dunia bahwa kedaulatan negara Indonesia masih ada. Nah, kemudian yang kedua adalah bergabungnya Irian Barat masuk ke Indonesia. Ya, kemudian yang ketiga pemberontakan ke-30 SPKI, ya, kesaktian Pancasila yang baru saja kita peringati ya. Betul, ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah masa-masa pembangunan Pak Harto selama menjadi Presiden Republik Indonesia 32 tahun lamanya dengan segala kekurangan dan kelebihan beliau. Iya, adanya swasembada pangan, kemudian adanya waduk, ya, pembangunan waduk-waduk, kemudian Bandara Soekarno-Hatta dan lain sebagainya. Ya, kemudian selanjutnya ada pidato pengunduran diri Pak Harto, sakitnya, iya, sampai wafatnya, ya, dan dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar. Jadi Pak Harto lahirnya di sini, di Kemusuk Argomulyo Sedayu Bantul, makamnya ada di Astana Giribangun. Ya, kemudian di sini juga ada makam pahlawan Somenggalan, Mbak, yang tadi. Jadi makam pahlawan Somenggalan itu adalah makam-makam pejuang masyarakat Kemusuk dan sekitarnya di masa agresi militer Belanda kedua untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian 1 Maret 49 juga Desa Kemusuk ini diserang Belanda. Jadi Pak Harto yang memimpin gerilya di kota Yogyakarta. Jadi Belanda datang ke Kemusuk, ke tempat lahirnya Pak Harto. Mencari Pak Harto, betul. Iya. Kemudian ada 209 pejuang Kemusuk yang gugur, Mbak. Salah satunya adalah ayah dari pendiri Museum Pak Harto. Jadi ayahnya Pak Probo Sutejo itu meninggal karena ditembak Belanda. Ya. Kemudian ada Pak Keamanan di sini, itu juga masih saudaranya, itu namanya Bapak Joyo Wigino, juga ditembak Belanda. Iya. Jadi laki-laki yang ketemu dengan Belanda, anak-anak maupun dewasa ditembak semuanya, Mbak. Iya. Jadi ada anak yang berusia 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 17 tahun, ada 40 tahun. Seperti itu masih umur 40-an. Yang bapaknya Pak Probo, Pak Joyo Wigino masih muda-muda sekali. Iya. Kemudian di sekitar museum ini, di sekitar tempat lahirnya Pak Harto, rumah bapak ibunya itu di bumi hanguskan.
dibakar rumah-rumah yang ada. Yang ditemui sama Belanda itu langsung. Iya, dibakar karena Belanda marah tidak diketemukannya Pak Harto. Iya, karena Pak Harto pada waktu itu di Bibis. Bibis itu bangun jiwa sana, Mbak. Oh, di Iya, Bantul, Ibu, Bantul, iya, untuk mengatur siasat lagi gimana kita caranya menghadapi Belanda. Kemudian di parkiran, Mbak tadi parkir di mana? Iya, parkir di di sana ya. situ, Ibu. Di situ ada batu ya yang dipageri, itu namanya Watu Blorok. Jadi itulah penyelamat warga Kemusuk dan sekitarnya. Jadi kalau Belanda akan datang, di situ akan bermunculan burung puyuh, burung gemak dengan suaranya yang khasnya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu akan tahu, oh Belanda akan datang ke Kemusuk. Jadi mereka sudah siap-siap bersembunyi begitu untuk menyelamatkan diri. Begitu. Ya. Jadi di sini juga ada pendopo utama, Mbak. Itu pendopo utama itu dibangun jadi itu untuk pemutaran filmnya Pak Harto. Kita memberikan edukasi terutama untuk anak-anak pelajar. Jadi memang museum ini dibangun untuk edukasi, untuk pendidikan. Tujuan yang pertama ya, untuk bersekolah. Iya. Jadi kita pertama akan pengunjung datang, kita ajak foto bersama dulu di depan patung besarnya Pak Harto. Kemudian kita ada salam sahabat museum di hatiku, begitu ada kita ambil videonya. Kemudian baru ke pendopo utama. Kalau anak-anak, instansi, kita ajak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Kalau untuk masyarakat misalnya PKK, kita ajak menyanyikan lagu Mars PKK juga, gitu. Iya, jadi untuk kalau dari rombongan Aisyah, kita ajak menyanyikan lagu Mars Aisyah, begitu. Iya. Di depan nanti ada tulisan so, nanti itu bisa dilihat, itulah semboyan hidupnya Pak Harto. Kemudian ini di foto-foto ini juga ada. Kemudian di petilasan itu ada obor, nah itu bisa dilihat. Itu pegangan-pegangan hidupnya Pak Harto. Falsafah Jawa, terutama sa, nanti bisa dilihat artinya apa. Iya. Terima kasih sekali Ibu atas Marianti. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Semoga selalu diberikan amin, kesehatan, amin ya Allah. panjang umur, Amin ya Allah. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di desa kelahiran HM Soeharto. Semoga bisa memberikan wawasan baru, khususnya informasi tentang sejarah Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan matur nuwun.